Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angku-angku, bapak, mama-mama, dun sanak sedonyo. Urang gadang basa batua. Alim ulama jadi pandai suluh bendang dalam negari. Ayah bundo kakak kakku 100 sanak saudaro. Udah kanduang limpapeh rumah nan gadang. Kapai tampai minta makan, kapulang tampai minta minum. Undang-undang jalan kasarugo. Di hari sarinangko hari nan helo hari termulia raso dipandang rajo-rajo raso didoa wali-wali turun malaikat ke bumi sanang hati rasonya. Tangan badan diri ambo kinitu. Bukan ambo cedik pandai, bukan orang nan paham jemangarati, tapi hanya sekedar ingin menyampaikan apa yang ambo tahu. Maka kini itu namun kami mencoba menyampaikan pada angku-angku adik-adik yang kemanakan, yaitu tentang Pangulu. Burung bondong bebondong engkau dirantiang makan padi. Kok ado nanta dorong rila jemaah pintu kami. Karena ketek dari baso pucuknya kambang kucui. So baalah kami ketek umua belum biasa hati nan ganta takut. Beri maaf ambo deh dun sanak saudara. Maka kini itu ambo akan mencoba menyampaikan yaitu hal-hal yang berkaitan Jepang dulu. Mudah-mudahan bisa ambil manfaatnya. Asa kato atau pengertian dari Pangulu. Pengertian dari Pangulu menurut bahasa yaitu macam pandape. Kata Pangulu berasal dari kata peng dan hulu. Kata dasar hulu berarti berawalan peng. Kata peng mengandung pengertian pemegang dan bersifat kebendaan. Sedangkan yang dimaksud jo hulu ialah tangkai atau pangka. Tangkai pisau berarti tampek pegangan pisau. Jadi dan demikian dapatlah diambil pengertian mengenai kata-kata penghulu sebagai berikut. Pertama, kalau diartikan penghulu itu adalah orang yang memegang hulu atau pangka dari segala-galanya. Maka jaleh berasal penghulu itu sebagai pemegang kekuasaan. Sebagai pemimpin yang harus menjadi contoh dan panutan baik dalam keluarga, kaum maupun masyarakat jonagari. Kalau diartikan Pangulu itu sebagai sumber, seperti sumber mata air ataupun sungai, maka ini pun harus jernih, mensucikan, memberasihkan seperti air pada mata air. Nah itu Pangulu memang membawa beban nan baik baik dunia maupun akhirat. Fisik, mental, dan spiritual haruslah terlatih dengan sebaik-baiknya dalam menghadapi tantangan-tantangan yang mungkin kata jadi di dalam rangka menjalankan fungsi dan tugasnya atau jabatannya sebagai penghulu nan bayi. Berarti janiah pandangan lueh, pandangan lebar, beralam lapang, kusui nangka menyelesaikan, garuah nangka menjaniahkan.
Dalam kerapatan adai di alam Minangkabau, penghulu memang menjadi hulu bicara, artinya orang dan pertamu-tamu atau memulo-mulo membuka pembicaraan dalam mengarajokan sesuatu pekerjaan dan baik. Maka penghulu harus tampil di muka sebagai pelopor, inspirator sesuai di pepatah adai yang mengatakan mairi baparang jobarani, mairi karajo jo usaho. Penghulu harus menjadi sumber perdamaian, menjadi hulu kesejahteraan rakyat, menjadi pelopor pembangunan di segala bidang. Penghulu harus menjadi hulu dari gerakan kemajuan umat masyarakat, dan juga menjadi hulu rakyat banyak untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Jangan dan pantangkan menjadi tungkik nangka membau rabah, pasak nangka membau lungga. Terhadap nilai-nilai luhur dan kemajuan pembangunan rakyat, sosial ataupun anti sosial dalam masyarakat Banagari, nauzubillah min zalik, akan dikutuk, dimakan sumpah, disokawi. Maka kalau terjadi nan bakian, maka dikatakan koka ateh indak bapucua, ke bawah ndak baure, di tengah-tengah di lari kumbang, bak karako tumbuh di dalam batu, idui sagan mati ndak amuah, karena kutua kalamulah, karena sumpah disokawi. Alamat celako badan dunia akhirat. Adapun yang menjadi pengertian dalam penghulu dapat dibagikan 3 bagian. Nangkuanku dun sana serenyong. Kau saja dulu, dapat aku sampaikan pengertian dari penghulu. Aku adapun yang menjadi pengertian dari penghulu itu ada 3 bagian. Mudah-mudahan di lain waktu dapat ambo sampaikan. Mudah-mudahan apa yang ambo sampaikan pengertian dari penghulu bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.